warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun ila yaumi waqtil wahid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus para ulama, para ulama, asatidul asatidah, para kiai, para ajnah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kang sadayana yang saat biasa di Kampung Mariung dina majelis anu agung, majelis ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kampung Mariung urang sadayana di masjid ingin barokah sareng rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mangga urang ngeraskeun deui hancai urang sadayana yaitu pembahasan kitab Jami'ul Qaul dan hadis. Mudah-mudahan kurang membahas ia kisah yang kami ilmu kami yakin dikuatkan iman sinar Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab halaman 52 jajaran katilu di masyarakat. Wa an Abi Salamah al-Madani sareng katampi ti Abi Salamah al-Madani an abihi ti ramakna Abi Salamah an jadihi nampi ti ayangna Abi Salamah. Qala dadawu Abi Salamah wala dadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana di sagigireun urang sadaya bikubain di Kuba. Wa kana sareng aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soiman eta nuju saum di Kuba di Kuba. Wa kana sareng aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soiman eta anu nuju saum. Paati nahu maka nyumpingan urang sadaya ka Kangjeng Rasul inda iftarihi paatainahu maka masihan abdi sadaya nyumbingan abdi sadaya ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda iftarihi nalika bukana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqodahin kana sapingan min labanin tina susu. Waja'alna sareng ngajadikeun abdi sadaya pihi dina eta laban sayan kana hiji perkara min asalin tina madu. Palama rafa'ahu maka samang-samang ngangkat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana eta wadah wazaqahu sareng ngicipan Kangjeng Nabi kana eta laban wajada maka menakan Kangjeng Nabi halawatal asali kana anis namadu. Pakola baka dadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahada arina on ieu kulna dadawuh abdi sadaya ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alna ngajantenkeun abdi sadaya pihi dina ieu wadah dina laban sayan kana hiji perkara min asalin tina madu pawadoahu mangka nyimpen Kangjeng Nabi kana eta wadah waqala sareng dadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amma anni anapun sanya-nyana kaula la ahramahu eta henteu ngaharamkeun kaula kana eta la uharrimuhu henteu ngaharamkeun kaula kana eta madu waman tawaddo'a sareng saha jalma anu tawaddo eta jalmi lillahi karena Allah rafa'ahu maka ngaluhurkeun ka eta jalmi saha Allahu Allah waman takabbara sareng saha jalma anu gumede eta jalmi wadoahu mangka ngahanapkeun ka eta jalmi saha Allahu Allah wamanik tasoda jeung saha jalma anu ngejak maksud eta jalmi agnahu wa maktasoda jeung saha jalma anu sederhana eta jalmi agnahu maka nyugihkeun ka eta jalmi saha Allahu Gusti Allah waman badaro jeung saha jalma anu waman badaro jeung saha jalma anu ngamubadirkeun eta jalmi afkarahullahu maka ngapakirkeun ka eta jalmi saha Allahu Allah waman sareng saha jalma aksara anu nyeueurkeun eta jalma dzikrallahi kana eling ka Allah ahabbahu maka mikaresep ka eta jalma saha Allahu Allah kada saperti ieu keterangan fil ihya dina kitab ihya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammat taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga seluruh para mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, muhsinin muhsinat dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu oleh Allah dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari kejelekannya makhluk yang berbuat kejelekan, yang nampak dan yang tidak nampak.
Dan semoga semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barokahnya, dan diampuni segala dosa kita semua, ditutupi semua aib kita semua di dunia dan di akhirat, dan dikabulkan segala doa kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala mendandani jiwa kita dengan seluruh akhlak yang mulia, yang terpuji, dan mensucikan jiwa kita dari semua akhlak dan sifat yang tercela. Kita bersyukur kepada Allah bisa meneruskan hancak pengajian kita yang sekarang kita sudah sampai kepada bab ke-32 di dalam menerangkan fadilah tawadhu, keutamaan sifat merendah, di mana sifat merendah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun orang-orang yang dihinakan oleh Allah, mereka digersangkan oleh Allah dari sifat tawadhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam banyak riwayat hadisnya, yang diantaranya beliau bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Man tawadha'a, barang siapa orang yang tawadhu, yang merendah, lillahi, karena Allah, betul-betul merendahnya karena Allah, yakni karena menjalankan perintah Allah bahwa kita ini harus tawadhu karena Allah, karena merasa dirinya makhluk yang paling hina, makhluk yang paling rendah di antara semua ciptaan Allah. Ini tawadhu lillah, karena Allah, bukan merendah karena supaya saya bisa mendapatkan cinta orang lain kepada saya, supaya saya mendapatkan kasih sayang orang lain kepada saya, supaya saya dikasih sesuatu oleh orang, supaya saya bisa naik jabatan, maka saya merendah di hadapan pemimpin saya, dan saya merendah di depan bos saya, kan? Bukan itu bukan karena Allah. Tawadhu lillah, tawadhu di sini tawadhu yang karena Allah, betul-betul merasakan bahwa diri saya ini adalah makhluk yang hina jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Diri saya ini makhluk yang belum bisa dipastikan apa saya akan menjadi ahli surga atau neraka. Ya, belum bisa dipastikan. Berbeda dengan para nabi, para kekasih Allah. Nah, sehingga tidak pantas saya sombong, tidak pantas saya merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Wong saya belum tentu menjadi ahli surga, ya. Sementara binatang, anjing sekalipun, mereka itu makhluk yang tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah.
Ya. Walaupun disirnakan, dijadikan tanah semuanya nanti, namun mereka tidak akan mengalami api nerakanya Allah Jalla Jalaluhu ada. Kalau suatu saat saya ternyata akan menjadi ahli neraka Allah, lebih baik anjing daripada saya, lebih baik babi daripada saya. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga di hadapan siapapun merasa rendah diri. Di hadapan siapapun rendahnya betul-betul karena Allah. Dan ma'ana lillah, karena Allah itu memang, karena merendah itu sifat yang diharuskan oleh Allah, dimiliki oleh setiap hambanya. Jika tawadhunya seperti itu, rafa'ahullah, maka pasti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah mengangkat derajatnya, pasti Allah meninggikan martabatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man takabbara, dan barang siapa orang yang takabur. Apa takabur? Merasa diri lebih besar dari yang lain, ilmu lebih banyak, merasa harta lebih banyak dari yang lain, merasa pokoknya lebih dari yang lain. Takabur. Takabur itu merasa kabir. Kabir baik dalam hal kecerdasan, dalam hal harta benda, dalam jabatan, dalam apa saja. Kabir. Kabir itu besar dalam berbagai hal, hatta di dalam ilmu agama. Ya, saya lebih menguasai ilmu Quran, ilmu hadis daripada yang lain. Ya. Saya lebih alim daripada ente. Nah, itu dalam hati ini ada perasaan bahwa saya lebih kabir. Ketika dalam hatinya ada rasa, jadi takabur itu rasa, tawadhu itu rasa di dalam hati. Ya, ketika ada rasa kabir daripada yang lain, lebih akbar, lebih besar daripada yang lain, wada'ahullah, maka sabda Nabi SAW, orang tersebut pasti akan direndahkan oleh Allah. Ya, akan direndahkan ketika merasa dirinya lebih besar daripada yang lain. Nah, Allah, di antara alasan kenapa kita tidak boleh merasa lebih besar dari yang lain, di antara alasan ada beberapa alasan. Apa di antaranya? Di antaranya bahwasanya hakikat yang memiliki kebesaran hanyalah Allah. Makanya dalam setiap azan semua manusia diingatkan dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, alias begini, ya, begini maknanya, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menekankan kepada hati kita, kepada ingatan kita, kepada perasaan kita. Hei makhluk Allah, hei ciptaan Allah, siapapun kalian, ingat yang maha besar itu Allah. Hei, ya, kalian jangan sombong dengan banyaknya harta. Kalian jangan sombong dengan tingginya jabatan. Kalian jangan sombong dengan kecerdasan yang melebihi yang lain. Kalian jangan sombong dengan keilmuan. Kalian jangan sombong dengan banyaknya amal soleh. Kalian jangan sombong dengan kealiman kalian. Kalian jangan sombong dengan ketenaran kalian, dengan apapun yang kalian merasa memiliki. Ingat, Allahu Akbar, yang maha besar hanyalah Allah. Kebesaran hanya milik siapa? 5 kali dalam satu hari satu malam, hamba-hamba Allah semuanya diingatkan oleh Allah. Ketika mendengar Allahu Akbar, ya Allah,
Ya Allah, Maha benar apa yang Kau firmankan. Hamba ini tidak punya apa-apa ya Allah. Hamba ini tidak bisa apa-apa ya Allah. Hamba ini tidak punya apa-apa ya Allah. Hamba ada karena Engkaulah yang mengadakan hamba. Hamba bisa karena Engkaulah yang membisahkan. Hamba tahu karena Engkaulah yang mengilhamkan dan yang mengajarkan. Hamba punya karena Engkaulah yang memberi. Allahu Akbar. Engkaulah yang maha besar ya Allah. Hamba ini maha kecil sekali. Tidak ada apa-apanya malah. Tidak ada apa-apanya. Allah. Nah ini alasan yang pertama. Makanya ketika merasa lebih besar dari yang lain, siapa yang punya kebesaran? Allah. Ini ya sisi ini. Yang kedua, apa alasan kenapa yang merasa lebih besar dari yang lain itu akan direndahkan oleh Allah? Ya. Karena dia ini sok tahu. Kenapa disebut sok tahu? Karena dia sesungguhnya tidak tahu hakikat kebesaran yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak tahu bahwa ini kebesaran ini milik Allah dan Allah besarkan dirinya dan dilebihkan daripada yang lainnya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, dia ini bodoh. Dia bodoh. Siapa yang memberi kebesaran tersebut? Lalu untuk apa dikasih kebesaran tersebut? Dan dia bodoh. Apakah kebesaran tersebut pada hakikatnya memang betul-betul kelebihan yang dibarengi dengan keridhaan Allah? Ataukah kelebihannya ini adalah hanya merupakan sungkunan dari Allah, yakni pemberian yang dibarengi dengan murka Allah? Tahukah dirinya kepada hakikat itu ataukah tidak? Tidak. Jadi dia sok tahu. Rasa ini betul-betul ini kebesaran dari Allah. Allah membesarkan saya. Jadi saya berhak merasa lebih besar dari yang lain. Tahukah kamu bahwa kebesaran yang Allah berikan kepada kamu itu memang dibarengi dengan ridha-Nya, cintanya, atau malah sebaliknya dibarengi dengan murkanya? Lalu sok tahunya lagi, apakah kamu tahu bahwa kebesaran yang Allah berikan kepada kamu itu memang dijadikan wasilah oleh Allah untuk mendapatkan kebesaran yang hakiki di akhirat, atau malah dan sebaliknya akan menjadi sebab kamu terjun ke dalam jurang api neraka yang paling bawah? Tahukah kamu? Tidak. Kenapa kamu sok tahu? Ini salah satu alasan kenapa kalau merasa lebih besar dari yang lain, ya, itu Allah marah dan Allah akan merendahkannya. Ya. Dan dia sok tahu, ya, kayak yang tahu aja. Kalau kebesaran yang Allah berikan kepada para nabi sudah jelas bahwa kebesaran tersebut, ya, kebesaran yang menjadi, masya Allah, anugerah Allah yang dibarengi dengan cinta Allah, dibarengi dengan ridha Allah, dan kebesaran yang abadi, kebesaran yang terus dibesarkan tanpa tiada ujungnya. Nah, kalau kamu kebesaran yang sekarang ini tidak tahukah? Nah, apakah kamu akan punya nasib seperti Nabi Sulaiman alaihissalam? Dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kegantengan, dikasih masya Allah istri banyak, dikasih masya Allah ketenaran, bangsa jin takluk, setan takut sama Nabi Sulaiman, semua binatang semuanya masya Allah tunduk kepada beliau.
semua diadili oleh beliau. Apakah kamu mendapatkan kelebihan baik harta, jabatan dan yang lainnya akan seperti Nabi Sulaiman, ataukah nasibmu itu akan seperti Firaun dan Qarun? Qarun kan, Firaun dikasih jabatan tinggi, ya kan? Qarun dikasih harta yang banyak. Tahu nggak ujung cerita kamu? Tidak tahu. Allah, yang kecil-kecilan aja lah. Jangan cerita tentang nanti bagaimana di akhirat. Di dunia aja, berapa banyak orang yang nangis-nangis ingin punya mobil Alfa terbaru. Jual itu jual ini, ketika oleh Allah dikabulkan keinginannya, lalu dia pakai, baru aja keluar dari rumah, tabrakan, sekeluarga mati semuanya. Ada kata tahu bahwa mobil tersebut yang dia cita-citakan itu kan akan menjadi sebab tabrakan. Dia mati dengan sebab tersebut, tidak mungkin dia menginginkannya, ya kan? Berapa banyak orang yang hanya cuma sepeda doang malah selamat, tapi begitu dia bisa naik pesawat malah nggak tahu kuburannya di mana, hancur semuanya, ya kan? Kalau begitu lebih enakan yang cuma punya sepeda dong, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu, maka jangan sombong, ya, jangan sombong. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Semuanya Allah. Lalu apa alasan sombong ini, ya, merasa lebih besar dari yang lain? Ini dimurkai oleh Allah hingga dihinakan. Ada alasannya lagi. Apa alasannya? Di antaranya adalah karena manusia oleh Allah ditutupi penglihatannya dari melihat hakikat kemuliaan dirinya dan kemuliaan orang lain. Hakikat kemuliaan dirinya dan hakikat kemuliaan orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri saya lebih baik daripada yang lain, ternyata yang lain itu di sisi Allah lebih baik daripada kita. Sehingga apa, almarhum rahmatullah alaih, ya, walidi ayahanda Kiai Haji Ahmad Toha rahmatullah alaih, beliau ketika menemukan seorang wanita yang sudah sepuh, nenek-nenek, murid tua, yakni murid kakaknya apa, dia orang miskin, ya, orang miskin. Dia bukan kiai, bukan ustazah, bukan. Tidak ngaji pesantren, tapi ngajinya ngaji istilahnya Bandung kuping, ya, cuma mendengarkan doanya seperti kita sekarang ini lah. Tapi nenek-nenek ini, kan, kalaupun ada di sawah, ada di mana, ingat jadwal rutinan ngaji ke paman, ya, ke kakak-kakaknya apa, itu dia langsung lari. Mandi langsung mandi, tidak pernah meninggalkan hadir di majelis ilmu bersama gurunya. Tidak pernah meninggalkan hadir di majelis ilmu bersama gurunya. Tidak berani bepergian kemana saja kalau bentrok dengan jadwal rutinan ngaji. Ya, jadi yang dipolitisir, ya, kepentingan yang lain. Ngaji tidak berani politisir, kan? Nggak berani, kan? Nah, ceritanya meninggal dunia. Sudah sekian puluh tahun kemudian, udah lama dulu. Ini dikuburkannya di Bojong dekat rumah apa? Ya, terus itu kuburannya mau dipindahkan, ya, karena ada sesuatu hal yang memang urgent, dan akhirnya dipindahkan. Begitu dibuka, jasadnya utuh dengan kafan-kafannya, padahal sudah puluhan tahun, dan jasadnya wangi. Bukan ulama, tidak pernah pesantren bertahun-tahun, tidak. Masya Allah. Lalu ceritanya
ada lagi sahabat apa yang beliau jadi syekh di Mekah, mukim di Mekah, jadi syekh, ulama, kan? Sahabat dekat apa? Wafat, begitu dipindahkan karena ada sesuatu hal yang urgent, ternyata cuma tinggal tulang belulang doang. Nah, apa di hadapan Buya? Menangis. Begitu ditanya apa yang menjadikan apa menangis, ternyata apa mengatakan, apakah nasib apa ini akan seperti nenek-nenek tersebut atau akan seperti sahabat apa? Kalah, derajat kalah. Seorang ulama yang pernah pesantren puluhan tahun, gitu kan, sohor, masyhur, tinggal tulang belulang. Tapi seorang nenek-nenek yang pesantren juga tidak. Ya, Masya Allah. Beliau ngajinya Bandung Kuping, setiap rutinan tidak berani meninggalkan rutinan dalam keadaan apapun. Masya Allah. Ilmunya tidak banyak. Beliau merasakan dirinya paling hina. Ya kan, memang karena tidak santri, malu oleh santri, malu oleh yang lain, kan? Tidak berani ke depan, tidak berani, karena merasakan saya memang betul-betul tidak memiliki apa-apa. Tapi ternyata sudah puluhan tahun digali malah utuh, jasadnya wangi, Masya Allah, kain kafannya utuh. Tinggal waktu dipindahkan itu, Masya Allah, ya tidak. Ini kain kafannya kok utuh itu gitu, Masya Allah. Seperti orang yang baru meninggal dunia saat itu. Allah. Jadi ketika kita mau merasa lebih dari yang lain karena amal kita, karena umpamanya banyak sholat, banyak baca Quran, banyak wirid, lalu kita menganggap hina yang lain. Kamu mau wiridannya kedua, kamu mau baca Quran sehari ukur 1 ayat 2 ayat, saya mau 1 juz, saya mau 2 juz, saya mau baca sholawat, saya mau ini. Ketika ada perasaan lebih daripada yang lain, tuh, ini bahaya. Allah tidak ridha. Kalau mengajak kepada yang lain supaya amalnya lebih getol, ngajinya lebih getol, mengajak atas dasar kewajiban, saling menasihati atas dasar perintah Allah dan Rasulullah SAW, dan kita mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, itu bagus. Saya mengajak kamu bukan karena saya lebih getol ibadahnya dari kamu, bukan saya lebih alim dari kamu. Saya mengajak kamu karena perintah Allah saja. Kan? Saling nasihati supaya kita terus sama-sama maju. Kan? Itu bagus. Tapi kalau mengajak kepada yang lain karena ada rasa merendahkan yang lain itu, kenapa saya ajak? Karena dia lebih rendah dari saya. Saya lebih getol dari dia, lebih alim dari dia, maka saya akan ajak dia supaya dia getol seperti saya. Nah, ini perasaan ini yang bahaya. Perasaan ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan takabur, ya, perasaan diri. Ini harus hati-hati. Ini sedikit sekali, kan? Perbedaannya dalam hati itu sedikit sekali. Masya Allah, ya. Nah, ini masalah tawadhu ini insya Allah akan kita teruskan nanti di majelis yang telah lalu, yang akan datang, disambungkan dengan majelis yang telah lalu juga. Ada bahasan-bahasan yang perlu diulas, ya, insya Allah pada hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah menanamkan sifat tawadhu di dalam jiwa kita, ya, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ketinggian martabat di sisi Allah dan Wahdah. Wallahu ta'ala. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na
ربي بقنا وقضي أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر سر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه ناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريتك فانتبعت يا الصفا أروت الجيش بماء أمير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبدنه والظهير أمريتك فانسبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظهير أمريتك فانسبحت فيها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطني وظهير يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الفاتحة.